Halo men, selamat datang kembali dan bagaimana kabarnya nih? Semoga semua baik-baik aja ya men. Permen, kali ini kita gak drakor dulu nih men. Kita akan membahas sebuah film horor dari Indonesia men, yang baru-baru ini yang berjudul Munkar 2024. Jadi film ini menceritakan tentang seorang santriwati di sebuah pesantren khusus wanita. Santriwati ini kerap mendapatkan perlakuan buruk men dari teman-temannya. Dibully, ditindas hingga tewas. Sampai akhirnya sosok Herlina ini meneror satu pesantren men, terutama anak-anak yang membulinya. Jadi sebelumnya menurut berita Santrinet, kisah ini diambil dari kisah nyata. Hantu Herlina ini cukup populer di kalangan santri-santri di daerah Lamongan dan Jombang. Jadi pernah bikin penasaran dan membuat kalian bertanya-tanya. Langsung saja kita ke filmnya men. Di awal film, kita diperlihatkan dengan beberapa santriwati yang sedang berjemur pakaian. Ia bernama Ranum. Ranum dan teman-temannya tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan temannya yaitu Herlina. Herlina sudah lama tidak masuk ke pesantren yang dikabarkan beliau kecelakaan. Karena sudah tidak lama bertemu, Ranum memeluk Herlina, sontak teman-teman yang di belakangnya pun kaget men. Karena memeluk orang yang begitu pucat dan koleas gitu. Lalu setelah itu, para santriwati melakukan kegiatan pada umumnya. Setelah pulang sholat duha, Ranum kembali ke asramanya. Di situ terjadi hal yang begitu mengerikan men, hingga membuat bulu kuduk merinding. Nah iya kayak gitu, soak kan? Soak begitu anjir. Dan di situ Ranum gak ambil pusing, gak apa-apa lah gitu. Mungkin Herlina sedang berzikir. Malam pun tiba setelah selesai sholat isya. Ranum biasa melakukan tadarus. Dengan secara tiba-tiba, Herlina muncul dan mengajaknya mengaji bersama, sambil tersenyum khasnya yang begitu mengerikan. Dan di sisi lain, Obi dan Siti sedang melakukan patroli nih men. Kalau gak salah, itu piket dan patroli agar tidak ada santriwati yang berkeliaran di malam hari, tidak keluar pesantren. Kebetulan itu malam Jumat. Suasana begitu sunyi dan diiringi tiupan angin yang membuat merinding. Balik lagi ke Ranum. Ia merasakan ada yang aneh pada Herlina. Yang ia tahu bahwa sebelumnya Herlina ini tidak bisa mengaji men. Dan ia adalah anak baru di pesantren ini. Dan baru berada kurang lebih 1 bulan. Tapi mengajinya sangat lancar. Ranum hafal betul waktu itu Herlina belum bisa mengaji. Tapi gak apa-apa lah gitu. Ia gak ambil pusing dan menghiraukannya. Dan di sisi lain, setelah patroli, Obi pun kebelet pipis. Di situ terjadi hal yang mengerikan. Obi dicekik oleh Siti yang kesurupan dan mengejarnya hingga ke ruangan Ustadz Gani. Untungnya, Ustadz Gani keluar dan langsung menyadarkan Siti, hingga akhirnya Siti pun pingsan. Tapi Obi yang tadi dicekik, ia tahu betul bahwa Siti berubah mukanya jadi Herlina, sambil bicara bahasa Jawa yang artinya balasan dari suatu kejahatan. Pagi pun tiba, Obi merasa trauma dan hampir gila atas kejadian semalam. Obi melihat wajah Siti yang begitu seram, menyerupai wajah Herlina. Dan seperti biasa malam pun tiba. Karena Obi masih merasa takut, ia mengajak Ranum untuk menunaikan sholat. Tapi sialnya, Ranum malah terkecoh dan perhatiannya mengikuti seseorang santriwati yang berjalan ke arah luar pondok. Setelah mengikutinya, Ranum baru sadar kalau ia meninggalkan Obi sendirian. Dan setelah itu, ia balik lagi men. Ranum sangatlah terlambat. Ia melihat Obi tersujud kaku, tidak bernyawa, menghadap timur, dengan seluruh badannya membusuk. Jadi men, sebelumnya Obi didatangi oleh Herlina, dan dibuatnya linglung, hingga tewas dan membusuk. Akibat meninggalkan Obi, bila sahabat dekatnya menyalahkan Ranum, yang terakhir kali bersamanya. Kenapa Ranum meninggalkan Obi? Di sini terjadi cekcok men, sampai akhirnya mereka pun memutuskan saling melindungi satu sama lain. Di sisi lain, Ustadz Gani dan para pengurus pesantren merundingkan dan merasa kalau kematian Obi sangatlah tidak wajar. Dan Ustadz Gani menyarankan kalau santriwati harus dipulangkan semuanya. Tapi, kata Umi Ayu, ini harus menunggu keputusan dari Kiai men, yang sedang berada di luar kota dan belum pulang ke pesantren. Sebagai santriwati pulang akibat kejadian ini, tapi tidak dengan Ranum, Siti, dan Dila. Dan yang lainnya pula. Lalu seperti biasa malam pun tiba, yang pasti akan terjadi hal yang di luar nalar dan mengerikan. Ranum yang tadinya tidur dengan Siti dan Dila satu kamar,
ia kebangun dan tiba-tiba malah berada di kamarnya yang dulu, yang sekamar dengan Herlina. Di sini begitu mengerikan dan menyeramkan, men. Hingga Ranum merasa ketakutan. Malam berikutnya, kini Dila dan Siti sedang ada jadwal piket. Tapi kali ini, Ranum juga ikut menemani mereka. Sampai satu waktu, yang namanya film horor, men. Cianjir teh malah kebelet pipis. Dila pun pipis dan menyuruh teman-temannya menunggu. Dirasa sangat lama, Ranum pun menyusulnya dan ternyata benar, Herlina mendatangi Dila. Tapi untungnya, Ranum keburu datang, men. Dan di sisi lain, Siti merasa linglung. Ia malah pergi ke musola sendirian. Dan terjadi kejadian yang begitu mengeri. Seluruh santriwati yang berada di sana secara tiba-tiba melihat kepada Siti dengan tatapan yang tajam dan menunaikan sholat yang sangat aneh. Begitu cepat dan terpuguh gitu, men. Balik lagi ke Ranum dan Dila. Ia sadar bahwa Siti telah hilang, jadi membagi tugas. Dila pergi menemui Ustadz Gani dan Ranum pergi mencari Siti. Singkat waktu, Siti terselamatkan karena ada Ranum yang nyamperin dia. Tapi tidak dengan Dila. Ia dikejar oleh hantu Herlina dan ia pun tewas. Sama halnya seperti jasadnya Obi, dia membusuk dan seketika menua. Ada apa sih sebenarnya hingga terjadi seperti ini? Siapakah Herlina? Kita sedikit mundur dulu, men. Jadi, men, beberapa bulan yang lalu Herlina merupakan siswi baru dari pondok yang dikirim oleh orang tuanya belajar di pesantren ini. Obi, Dila, dan Siti yang begitu muak dengan ketidakdisiplinan Herlina karena Herlina selalu membuat kesalahan seperti tidak sholat berjamaah, datang selalu terlambat dengan alasan ketiduran, dan itu membuat satu kelas dihukum. Kejadian itu serta terulang terus-menerus hingga membuat mereka kesal, terutama Obi yang dimarahi oleh orang tuanya karena keseringan dihukum di pesantren ini. Ia sangat begitu kesal dengan Herlina, jadi ia mengompori yang lainnya untuk merundung Herlina. Tidak terkecuali dengan Ranum. Santriwati yang menjadi sahabatnya Herlina, sahabat dekatnya ialah Ranum saja seorang. Makanya, men, Herlina tidak mencelakai Ranum. Oke, men, balik lagi, lanjut. Akibat tewasnya Obi dan Dila, semua santriwati yang tersisa dikumpulkan di aula. Semuanya tidur di sana. Rencananya, besok pagi para santriwati akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Namun di tengah malam, men, seperti biasa, si Siti malah kebelet pipis nih. Diantarlah oleh Ranum dan benar saja, Herlina menampakkan dirinya di sana dan ingin membawa Siti. Tapi untungnya, Ustadz Gani dan yang lainnya muncul. Di sini terjadi hal yang sangat mengerikan sekali. Tiba-tiba, semua ayat Al-Quran yang diucapkan oleh Ustadz Gani, Herlina hafal semua itu. Sampai pada akhirnya, orang tua Herlina pun tiba. Jadi sebelumnya pengurus pondok menghubungi orang tua Herlina dan menyuruhnya ke pondok. Kalau Herlina bertingkah laku aneh dan menewaskan teman-temannya. Jadi orang tua Herlina pun langsung tancap gas ke pesantren. Di sini akhirnya semuanya terungkap bahwa selama ini Herlina sudah tewas, men. Pada saat kecelakaan itu, orang tua Herlina merahasiakan kematian Herlina. Bahkan ibunya sendiri pun tidak tahu. Ayahnya Herlina sangat kesal pada pihak pesantren karena tidak becus menjaga anaknya. Ia merasa ada yang aneh. Tidak mungkin hanya tertabrak, karena di tangan Herlina ada luka bakar. Jadi menceritanya Obi, Siti, dan Dila membuli Herlina dengan cara menyetrika tangannya, lalu dicelupkan ke dalam air pelan. Sangat pedih sekali gitu, men. Tidak sampai di situ, Obi dan Dila pun mengejar Herlina yang akan melarikan diri. Sampai pada akhirnya Herlina pun tewas tertabrak mobil. Obi dan Dila yang menyaksikan hal tersebut, ia pun menghiraukannya dan kembali ke pondok. Dan begitu tidak menyangka, men, yang menabraknya adalah ibunya sendiri yang habis pulang menjenguk Herlina. Ibunya yang tidak menyadari bahwa ia merasa hanya menabrak tumpukan kayu saja. Gila sekali, men. Tapi ayahnya belum tahu, men, kalau istrinya sendirilah yang melindas anaknya. Ayahnya Herlina ditutupi dengan amarah dan nafsu. Ia menyesal bahwa waktu itu Herlina ingin pulang, tapi ia tidak menghiraukannya, men, tidak mempedulikannya. Ia tidak tahu kalau anaknya dibully oleh teman-temannya. Sampai akhirnya ayahnya Herlina pun pergi ke dukun, men, dan membawa jasad Herlina. Beliau mau kalau anaknya hidup kembali.
dan membalas dendam kejahatan yang membuatnya tewas. Di sini dukunya memperingati bahwa nantinya yang masuk ke jasad Herlina adalah Raja Iblis yang akan membalas dendam dan menewaskan pelaku yang telah menyebabkan anaknya tewas. Dan tanpa berpikir panjang, ayahnya pun menyetujuinya dengan media menanamkan paku ke ubun-ubun Herlina. Dan paku tersebut jangan sampai dicabut sampai perjanjiannya selesai, sampai menuntaskan semua pelakunya. Disitulah Herlina bangkit, dan benar, ia menewaskan pelaku pembulian anaknya. Dan juga ibunya pun tewas di akhir cerita, men. Tapi di sini Siti selamat, karena keburu ada Pak Kiai yang datang dan mengeluarkan iblis yang ada di jasad Herlina. Film ini pun berakhir dengan semua santri kembali normal, dan Ranum pergi ke pemakaman Herlina dan ibunya. Lalu, ayahnya Herlina diratapi dengan penyesalan dan kesendirian di rumahnya. Sampai akhirnya, iblis yang menyerupai Herlina datang menemuinya. Karena perjanjiannya belum selesai, tapi pakunya sudah dicabut, dan film pun tamat. Film ini rekomendasi banget, men. Saran, jangan nonton sendirian. Sangat begitu mengerikan, men. Merinding sekali. Oke, men. Sebelum closing, mungkin ada beberapa pesan yang dapat kita ambil dalam film ini. Jadi sebagai orang tua, harus memperhatikan lebih kepada anaknya yang sedang menimba ilmu. Tanya, apakah anak tersebut baik-baik saja? Kalau ada masalah, cepat selesaikan. Jangan ditunda-tunda, karena penyesalan tidak akan datang di awal. Oke, men? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bila suka dengan video ini, jangan lupa share ya, men. And bye-bye.